mutlak adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh suatu hal yang lain. Maksudnya dari definisi di atas adalah lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contohnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan qata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia merdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Contoh lafaz raqabatin pada ayat di atas menunjukkan kata mutlak, artinya mencangkup. Budak secara mutlak tidak terbatas satu atau lebih dan tidak dibatasi mukminah atau bukan mukminah. Pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu diri atau diri-diri mana saja dalam jenisnya dengan pembatas berbentuk lafaz yang berdiri sendiri. Contoh lafaz raqabatim mu'minah. Pada ayat tersebut menunjukkan kata muqayyad, yaitu kata budak dalam ayat tersebut tidak lagi bersifat mutlak karena sudah dibatasi diqayyidi dengan kata mukminah. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Hukum mutlak. Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Hukum muqayyad. Lafaz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Yaduhiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamasya dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kaum dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketentuan dalam mutlak dan muqayyad. Dalam dalil syara sering ditemukan dalil yang memiliki hukum ganda. Di satu tempat ia menunjukkan arti mutlak, sedangkan di tempat lainnya dia bermakna muqayyad. Permasalahannya, ia dihukumi mutlak atau muqayyad atau masing-masing berdiri sendiri. Untuk mengatasinya ada 4 alternatif kaidah sebagai solusinya, yaitu kaidah pertama, mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Apabila antara mutlak dan muqayyad sama dalam materi dan hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Diharamkan bagimu memakan bangkai darah." Quran Surat Al-Maidah. Kaidah kedua, mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, mutlak dibawa ke muqayyad. Contohnya, barang siapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran Surat An-Nisa. Kaidah ketiga, mutlak itu tidak dibawa ke di antara mutlak dan muqayyad, berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada contohnya seperti hukum wudu dan tayamum. Dalam berwudu diwajibkan membasuh tangan sampai mata siku sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku." Surat Al-Maidah ayat 6. Akan tetapi pada tayamum tidak dijelaskan sampai siku sebagaimana yang tersurat dalam surat An-Nisa ayat 43. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 4. Kaidah mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda sebab dan hukumnya. Mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad, masing-masing berdiri sendiri, seperti hukum potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Kewajiban berwudu salah satunya adalah membasuh tangan sampai siku sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas termasuk muqayyad. Namun lafaz potong tangan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 itu mutlak. Karena itu sebab dan hukumnya berbeda. Masing-masing ditempatkan pada posisinya masing-masing.